Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Itu karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Oke. Kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Oke. Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. Jadi begini, ada pinjaman, sebenarnya bukan pinjaman, dukungan yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai utang. Jadi itu kan dukungan tuh. Nah, siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Itu ada pihak ketiga yang mendukung. Kemudian saya menyatakan, saya ada surat pernyataan hutang. Saya yang tanda tangan. Dan di dalam surat itu Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara soal utang piutang dirinya kepada Sandiaga Uno yang bernilai miliaran rupiah untuk dana kampanye Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 silam. Hal itu disampaikan olehnya saat melakukan podcast bersama Mary Riana. Anies pun mengungkapkan bahwa saat kampanye memang banyak yang menyumbang, bahkan ada yang tidak diketahui olehnya. Jadi begini, pada masa kampanye itu banyak sekali yang melakukan sumbangan. Banyak sekali ada yang kami tahu, ada yang kami tidak tahu, dan ada yang memberikan dukungan langsung kepada apakah relawan, apakah tim. Ucap Anies dikutip populis.id dari kanal YouTube Mary Riana yang videonya diunggah pada hari Jumat 10 Februari 2023. Tidak hanya itu, Anies pun menyebut ada dukungan dari seseorang, tetapi dia meminta dicatat sebagai utang. Namun, jika dia dan Sandiaga berhasil memenangi Pilkada DKI 2017 itu, maka uang tersebut tidak perlu dikembalikan. Anies menjelaskan, nah kemudian ada pinjaman. Sebenarnya bukan pinjaman, tapi dukungan. Yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai utang. Lalu disampaikan ini kan dukungan untuk sebuah kampanye, untuk perubahan, untuk kebaikan. Bila ini berhasil memenangi Pilkada, maka itu dicatat sebagai dukungan. Bila kita tidak berhasil dalam Pilkada, maka itu menjadi utang yang harus dikembalikan. Tegasnya melanjutkan. Bakal calon presiden usungan Partai Nasdem itu bahkan mengatakan kalau uang itu bukan milik Sandiaga Uno, tapi pihak ketiga. Dia juga mengaku sempat menandatangani surat pernyataan utang. Dalam surat itu tercantum kalau dia dan Uno berjanji akan mengembalikan uang dukungan itu ke pihak ketiga jika kalah dalam pilkada. Akan tetapi, jika mereka menang, maka uang itu akan dicatat sebagai dukungan, bukan utang. Jadi kan itu dukungan tuh. Nah, siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi. Uangnya bukan dari Pak Sandi. Itu ada pihak ketiga yang mendukung. Kemudian saya menyatakan ada suratnya, surat pernyataan utang. Pungkas Anies. Anies pun menambahkan, saya yang tanda tangan. Dan di dalam surat itu disampaikan apabila pilkada kalah, maka saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan. Saya dan Pak Sandi yang mengembalikan, tapi yang tanda tangan saya. Apabila kami menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan utang. Jadi selesailah. Itulah yang terjadi. Makanya begitu pilkada selesai, menang, selesai. Sebagai informasi, masalah utang piutang itu awalnya dibongkar oleh Erwin Aksa dalam podcast Akbar Faisal. Setelah ramai menjadi perbincangan, Sandiaga sempat merespon seolah dirinya sudah mengikhlaskan utang tersebut. Ya, setelah saya sholat istikharah, setelah menimbang, berkonsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan perbincangan mengenai ini, kata Menparekraf itu setelah acara 1 Abad NU. Sandiaga menambahkan, lebih baik nanti para pihak yang mengetahui untuk bisa menyampaikan.
Tapi dari saya cukup sekian dan saya ingin fokus menatap masa depan. Pada masa kampanye itu banyak sekali yang melakukan sumbangan. Banyak sekali. Ada yang kami tahu, ada yang kami tidak tahu. Dan ada yang memberikan dukungan langsung kepada apakah relawan, apakah tim. Nah, kemudian ada pinjaman, sebenarnya bukan pinjaman, dukungan yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai hutang. Jadi dukungan yang minta dicatat sebagai hutang. Lalu kami sampaikan, bila ini kan dukungan untuk sebuah kampanye, untuk perubahan, untuk kebaikan. Bila ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan. Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi hutang yang harus dikembalikan. Oke. Jadi itu kan dukungan tuh. Nah, siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Itu ada pihak ketiga yang mendukung. Kemudian saya menyatakan, saya ada suratnya, surat pernyataan hutang. Saya yang tanda tangan. Dan di dalam surat itu disampaikan, apabila pilkada kalah, maka saya berjanji, saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan. Dan saya dan Pak Sandi, yang tanda tangan saya, apabila kami menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan hutang dan tidak perlu, jadi selesailah. Gitu, itu bentuk dukungan ya, dan sudah selesai, betul. Jadi itulah yang terjadi. Makanya begitu pilkada selesai, menang, selesai.